Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Ubed. Kami dari kelompok 5 di sini akan memaparkan tugas kami mengenai pengaruh trust dalam perspektif sosial kognitif teori terhadap penggunaan teknologi pembayaran kris antara usia Gen Z dan Gen milenial di kota Surabaya. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hasna Saadia dengan NRP akhir 016, ada saya Almas Kaliza dengan NRP akhir 031, ada Anas Fauzan dengan NRP akhir 049, ada Sufi Jaida dengan NRP akhir 101, dan yang terakhir ada Sabrina Malika yang sedang berhalangan hadir hari ini karena sedang mengikuti kegiatan pelatihan beasiswa Jarum dengan NRP akhir 095. Baik, kita lanjut ke latar belakang dari penelitian kami, yang dimana perkembangan teknologi finansial atau fintech di Indonesia itu sudah berkembang sangat pesat, yang dimana pada tahun 2024 sudah mencapai 297 perusahaan yang mengadopsi teknologi tersebut. Kemudian yang kedua, peningkatan penggunaan kris yang sudah berkembang menjadi pembayaran digital yang praktis, sepadan, efisien, dengan 52,55 juta pengguna dengan 33,77 juta merchant. Kemudian, perbedaan generasi pengguna kris, yang dimana untuk generasi Z tersendiri itu memiliki kurang lebih 75 juta pengguna kris dengan persentase 27,94%, yang mana hal ini dari total nasional. Kemudian, hal ini menjadi pengguna kris tertinggi di Indonesia. Kemudian, generasi milenial memiliki kurang lebih 69 juta pengguna. Lanjut ke perspektif sosial kognitif teori, yang dimana teori ini menjelaskan perilaku yang dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara faktor pribadi, perilaku, dan juga lingkungan. Kemudian terakhir, generasi Z dan milenial memiliki karakteristik kognitif, sosial, dan trust atau kepercayaan yang berbeda. Next. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah dalam penelitian kami, yaitu yang pertama adalah untuk melihat sejauh mana trust terhadap teknologi kris memediasi hubungan antara self-efficacy dan keputusan untuk menggunakan kris pada generasi Z dan generasi milenial. Kemudian yang kedua yaitu untuk melihat apakah terjadi perbedaan intensitas dan frekuensi penggunaan kris antara generasi Z dan generasi milenial sebagai manifestasi dan tingkat trust yang mereka pilih. Kemudian yang terakhir adalah ada faktor-faktor apa saja dalam sosial kognitif teori yang menjadi pendorong utama terbentuknya trust terhadap sistem kris pada generasi Z dan generasi milenial. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat dari penelitian kami. Untuk tujuan yang pertama membandingkan frekuensi trust terhadap teknologi kris, memediasi hubungan antara self-efficacy dan keputusan menggunakan kris pada Gen Z dan Gen milenial. Yang kedua ada membandingkan intensitas dan frekuensi penggunaan kris antara Gen Z dan Gen milenial sebagai manifesti dan tingkat trust yang mereka miliki. Dan yang ketiga ada merumuskan faktor-faktor dalam sosial kognitif teori yang menjadi pendorong utama terbentuknya trust terhadap sistem kris pada Gen Z dan Gen milenial. Nah, untuk manfaatnya kami breakdown menjadi 3 manfaat. Untuk teoritisnya, memberikan kontribusi dalam pengembangan sosial kognitif teori, khususnya pada konteks adopsi teknologi pembayaran digital. Untuk manfaat praktis, ada manfaat yang dapat diaplikasikan kepada pelaku bisnis termasuk pada penyedia jasa pembayaran yang menggunakan teknologi kris, dan yang terakhir manfaat sosial di mana berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan Indonesia dengan mengidentifikasi pendukung dan hambatan psikologis yang mempengaruhi sebagian masyarakat untuk beralih ke pembayaran digital. Baik, selanjutnya adalah kita masuk kepada bagian tinjauan pustaka dari penelitian kami, yaitu yang pertama, terdapat trust theory atau teori kepercayaan di mana dalam konteks teknologi, kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan bahwa suatu teknologi memiliki atribut yang diperlukan untuk berkinerja sesuai dengan ekspektasi para pengguna, terutama dalam situasi yang mengandung sebuah resiko. Dari sini kami mengadopsi 3 dimensi utama trust dari Seven, yaitu yang pertama ada competence trust, yaitu kepercayaan terhadap kemampuan teknis sistem. Lalu ada benevolence trust, ada itu kepercayaan bahwa penyedia sistem itu memiliki niat yang baik. Lalu yang terakhir ada integrity trust, yaitu kepercayaan terhadap integritas dan transparansi penyedia.
Lalu yang kedua ada Social Cognitive Theory atau SCT, di mana Social Cognitive Theory ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia itu merupakan hasil interaksi dinamis antara tiga faktor, yaitu ada faktor personal, yang merupakan dibentuk dari kognisi, keyakinan, dan emosi individu maupun kelompok. Lalu ada faktor lingkungan, yaitu karena adanya pengaruh sosial dan norma. Yang terakhir ada faktor perilaku, di mana adalah tindakan yang dilakukan. Nah, dalam konteks QRIS ini kami fokus pada tiga komponen kunci SCT, yaitu self-efficacy, yaitu keyakinan diri dalam menggunakan QRIS. Lalu yang kedua ada outcome expectancy, yaitu ekspektasi hasil dari pengguna QRIS. Ada observational learning, yaitu pembelajaran melalui pengamatan orang lain dalam menggunakan QRIS. Lalu hubungan antara trust dan SCT dalam penggunaan QRIS ini, yaitu dalam konteks QRIS, trust itu berperan sebagai faktor kognitif utama yang menentukan seberapa besar individu itu yakin terhadap keamanan, kemudahan, dan manfaat QRIS itu tersendiri. Nah, terdapat perbedaan karakteristik antara kedua generasi, yaitu generasi Z lebih cepat menerima teknologi baru tetapi sensitif pada isu privasi data. Lalu yang kedua ada generasi milenial lebih menekankan pada aspek keamanan dan manfaat dalam jangka panjang. Next. Nah, ini untuk kerangka konseptual kami, di mana pada trust theory sendiri kami membreakdown terdapat competence trust, benevolence trust, dan juga integrity trust. Dan ketiga eh, ketiga trust tersebut itu akan membentuk overall trust yang nantinya itu akan mempengaruhi komponen dalam social cognitive theory seperti self-efficacy dan juga outcome expectancy dan juga observational learning, dan yang nantinya itu akan menghasilkan QRIS usage behavior of Gen Z and Gen Millennial. Kita lanjut ke metode penelitian kuantitatifnya. Oke, baik. Ini lanjut masuk ke dalam hipotesis penelitian. Sebelumnya, untuk hipotesis penelitian ini, sebelumnya kami gabungkan antara gen milenial dan Gen Z sebagai variabel pembeda. Dan di sini sudah kita bedakan gen milenial dan Gen Z itu terpisah. Nah, yang pertama untuk gen milenial ini dan Gen Z, karena tujuan kita itu terdapat di salah satu rumusan adalah masalah yang kedua, yaitu apakah terjadi perbedaan intensitas dan frekuensi penggunaan QRIS antara Gen Z dan milenial, sehingga kita bedakan dalam hipotesis penelitian di mana gen milenial untuk H1, H2, dan H3 yaitu menuju pada variabel independen, di mana di jalur ini apakah observational learning, outcome expectancy, dan self-efficacy itu berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan QRIS khususnya di gen milenial itu sendiri. Lalu itu juga sama dengan Gen Z, yaitu apakah observational learning, outcome expectancy, dan self-efficacy itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan QRIS di generasi Z. Nah, untuk self-efficacy di setiap gen itu, untuk mengetahui apakah dia signifikan atau tidak dan apakah dia berdampak positif atau tidak pada penggunaan QRIS, mereka melewati variabel mediasi, yaitu trust. Next. Lalu di sini ada hipotesis penelitian, di mana untuk hipotesis untuk model utamanya yaitu ada H1, yaitu trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan QRIS pada Gen Z dan milenial. Lalu sama itu diimplementasikan sama dengan self-efficacy dan outcome expectancy, yaitu lalu ada di H5 ada trust memediasi hubungan antara self-efficacy dan penggunaan QRIS, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu untuk hipotesis komparatifnya itu adalah terdapat adanya perbedaan tingkat trust dan penggunaan QRIS antara Gen Z dan milenial. Next.
Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas jenis dan pendekatan yang kami lakukan pada penelitian kami kali ini. Untuk jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penggunaan metode penelitian kuantitatif ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis secara statistik. Nah, untuk pendekatan penelitiannya itu seperti sebelumnya, kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif sebagai pendekatan utama. Metode komparatif di sini memungkinkan untuk membandingkan dan melihat perbedaan trust terhadap penggunaan QRIS dan dari generasi Z dan generasi milenial dalam perspektif sosial kognitif teori. Eh, Kemudian lanjut ke populasi dan sampai di penelitian kami. Karena untuk populasi, kita asumsikan terlebih dahulu menggunakan data real untuk generasi Z berusia 15 sampai 29 tahun di Kota Surabaya itu sebanyak 707.871 orang. Kemudian untuk generasi milenial yang berusia 30 sampai 44 tahun di Kota Surabaya itu sebanyak 679.770. Kemudian hal ini juga terdapat kriteria tambahan yaitu memiliki smartphone, akses internet, dan pernah menggunakan kris. Kemudian untuk sampelnya sendiri, kita menggunakan rumus Slovin dengan tingkat error 10% atau 0,1 yang dimana apabila terjadi error yaitu tingkatnya 10% sehingga analisis atau hasil yang diperoleh itu dapat diterima. Kemudian yaitu untuk gen sendiri itu terdapat 100 sampel juga. Nah, dari gen Z dan ini itu di total menjadi 200 ranking kriteria kelompok 1 atau gen Z itu 100 responden dengan usia 15 sampai 20 tahun dengan 100 responden usia 30-44 tahun. Kemudian domisili Surabaya, memiliki smartphone dan akses internet, minimal 1 kali menggunakan kris dalam 1 bulan terakhir. Kemudian yang terakhir bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Next. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan kuesioner yang terstruktur dengan skala Likert, yang mana kita menggunakan media sosial dan platform komunikasi lainnya seperti WhatsApp, Telegram untuk menyebarkan kuesioner kami. Kemudian hal ini dilakukan dalam periode data 4 minggu, yang dimana dalam 4 minggu ini dilakukan pengumpulan dan monitoring dari responden antar generasi. Next. Baik, Ana, maaf. Oke, Lanjut baik. aja. Selanjutnya ini ada instrumen penelitian kami, yaitu berupa kuesioner dengan penggunaan skala Likert yang terdiri dari 3 bagian, di mana masing-masing bagian ini memiliki 4 instrumen pertanyaan. Yang pertama itu mulai dari trust teori dengan 3 subteori lainnya yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua ada sosial kognitif teori dengan 3 subteorinya. Mungkin boleh di next. Dan yang ketiga ini ada usage behavior dengan 4 instrumen pertanyaannya. Next. Nah, yang terakhir ini adalah teknik analisis data kami, di mana analisis deskriptifnya menggambarkan karakteristik responden serta memberikan gambaran umum mengenai distribusi variabel seperti trust, self-efficacy, outcome expectancy, observational learning, dan usage behavior. Lalu untuk uji validitas dan reliabilitasnya itu dilakukan dengan teknik person product moment. Itu untuk uji validitasnya, di mana item dinyatakan valid apabila nilai R hitungnya tuh lebih besar dibandingkan R tabel pada taraf signifikansi sekitar 5%. Lalu untuk uji reliabilitasnya itu menggunakan rumus Cronbach alpha, dengan nilai alpha itu lebih besar
atau sama dengan 0,7 menunjukkan bahwa instrumen reliable. Lalu untuk uji asumsi klasiknya, uji normalitasnya ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov test atau Shapiro-Wilk test untuk memastikan bahwa data setiap variabel berdistribusi normal, dan uji homogenitas itu bisa menggunakan Lafreni's test untuk mengetahui kesamaan varians antar dua kelompok, antara Gen Z dan juga Gen milenial. Nah, untuk analisis komparatifnya itu, jika data berdistribusi normal dan homogen, digunakan independent sample t-test. Dan jika data tidak normal atau tidak homogen, digunakan Mann-Whitney test sebagai alternatif non-parametrik. Nah, untuk uji hipotesisnya itu H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara Gen Z dan Gen milenial, dan H1 ada perbedaan min yang signifikan antara Gen Z dan Gen milenial. Dan tingkat signifikasinya itu sekitar 0,05 atau 5%. Dan di sini kami akan menggunakan teknik analisis menggunakan SEM. Nah, sudah selesai presentasi kami. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk